Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan best practice evaluasi manajemen ASN dalam mendukung smart governance. Adapun best practice yang kami paparkan meliputi: pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan CPNS; yang kedua, pangkat dan jabatan; dan yang ketiga, pengembangan kompetensi. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan adanya sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola instansi menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan dapat terjaga karena dikerjakan oleh ASN yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir ASN yang jelas dan objektif karena berdasarkan proses dan hasil dari kinerja tersebut. Best practice yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan CPNS. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapat pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk jabatan atau organisasi. Proses seleksi calon pegawai negeri sipil menggunakan sistem CAT, di mana sistem CAT yang diluncurkan BKN pada tahun 2009 ini memiliki fungsi menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional, menetapkan standar nilai, meningkatkan transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Tes terdiri dari tes kewawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes karakter pribadi, dan tahap seleksi kompetensi bidang, di mana penyedia soal merupakan dari instansi masing-masing untuk menguji seberapa besar pengetahuan peserta dalam bidang yang akan diemban. CAT memiliki prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. Yang kedua, pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat diajukan melalui usulan angka kredit atau disebut DUPAK. Angka kredit penilaian DUPAK diatur dalam Permen Pan RB nomor 81 tahun 2021 untuk tata kelola dan nomor 82 tahun 2021 untuk tata laksana. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada DUPAK yaitu 1. Unsur utama yang terdiri dari pendidikan, diklat, pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional, dan pengembangan profesi. Yang kedua, unsur penunjang yang berisi sertifikasi bukti mengikuti seminar, baik menjadi peserta maupun pembicara, dan menjadi anggota organisasi yang sesuai dengan profesi, dan memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Yang ketiga, Dan kualitas infrastruktur adalah indikator kemajuan peradaban bangsa dan negara, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tentu memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam infrastruktur, Kementerian PUPR sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. BPSDM adalah unit organisasi di Kementerian PUPR yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sudah dimulai sejak penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Para CPNS di lingkungan Kementerian PUPR akan mengikuti latihan dasar CPNS atau LADSAR yang akan dilakukan beberapa bulan untuk mewujudkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dengan adanya pengadaan kebutuhan CPNS yang dilakukan dengan cara selektif, menerapkan DUPAK, dan adanya pengembangan kompetensi seperti beasiswa dan lain-lain, kiranya dapat mewujudkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan dapat bekerja sesuai dengan core value berakhlak. demikian video kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.